الحمد لله الذي جعل أحاديث النبي المصطفى في الاهتداء مثل النجوم. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعطاه أسرار العلوم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض والشفاعة والمقام، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu cintanya kita kepada urusan dunia, terkadang kita lupa akan urusan akhirat kita sendiri. Terbukti di dalam kehidupan kita, apabila sesuatu yang kita cintai rusak, seperti rumah, kendaraan, mobil, motor, dan apapun, ketika rusak segera kita perbaiki, walaupun mengeluarkan uang yang besar sekalipun. Tapi pernahkah kita muhasabah diri tatkala iman kita sedang rusak, tatkala ibadah kita rusak di hadapan Allah, tatkala amal ibadah kita belum sah menurut syariat agama Islam, menurut ajaran baginda Rasulullah SAW? Pernahkah kita terpikirkan untuk memperbaikinya? Apakah begitu keras hati kita sehingga untuk urusan akhirat kita nomor akhirkan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki agama tentu seseorang harus mempelajari Al-Quranul Karim sebagai pokok landasan di dalam syariat Islam. Lalu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita tidak mampu mengupas secara langsung, maka datangi kepada tempatnya, yaitu para ulama-ulama yang beliau adalah orang yang mumpuni di dalam mengupas isi makna dari Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita jauh dari ulama-ulama, apapun sebutannya di kampung-kampung kita, baik itu kiai, ajengan, ustadz, ataupun sebutan keluarga sekalipun, aang dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari semua,
bahwa dalam kehidupan kita melupakan kewajiban yang difardukan atas diri kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mensabdakan kepada kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim wanita. Kewajiban fardu ain ini tidak sekedar hanya kita mencukupi dengan tolak ilmu yang ada di buku-buku. Sebab pahala tolabun adalah mencari. Ibarat kita mencari sesuatu barang yang kita cintai, maka adanya usaha dari kita, bukan sekedar informasi yang kita sebarkan. Hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, bahkan mendekati perintah kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi kalian semua, yaitu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk duduk bersama dengan ahli ilmu. Sebab duduk dengan ahli ilmu, ada sesuatu yang kita bingungkan di dalam hukum, mampu langsung kita tanyakan kepada ahlinya. Allah sudah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah oleh kalian kepada ahlinya ketika kalian tidak mengetahuinya. Hadirin yang Allah muliakan, selain kita duduk dengan para ulama, wastima'i kalamil hukama, dengarkan, perhatikan dengan khusyuk nasihat-nasihat agama. Sebab kita tidak tahu kapan hidayah Allah berbarengan dengan nasihat orang-orang berilmu tersebut, entah dari Ustadz A atau Kiai A atau B. Dengarkan dengan seksama, seakan-akan kita sedang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan sesuatu yang kita senangi pada saat itu. Tatkala kita mendengarkan nasihat-nasihat agama, fokuskan tubuh kita, pikiran kita, anggota tubuh kita, terutama telinga dan hati kita, untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita senang duduk dengan para ulama, senang khusyuk mendengarkan nasihat-nasihat ulama, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, hikmahnya, keutamaan dan yang akan didapatkan oleh orang tersebut adalah, fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Orang yang senang duduk dengan ulama, senang mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka Allah akan hidupkan hatinya walaupun hatinya sudah mati sekalipun. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah kering kerontang dengan curahan air hujan. Memang tidak salah kita menggunakan kemodernan atau alat-alat modern seperti handphone dan sebagainya untuk menambah wawasan. Cuma jangan pernah kita tinggalkan duduk di majelis ilmu, duduk dengan para ulama. Sebab kita mampu ketika duduk tersebut
bisa bertanya sesuatu yang membingungkan hati kita tentang urusan-urusan agama kita, tentang urusan ibadah kita, tentang urusan-urusan lainnya yang berhubungan dengan agama kita. Hadirin yang Allah muliakan, begitu besar keutamaan thalab ilmu, begitu besar kewajiban thalab ilmu, menjadi landasan ayat yang pertama Allah turunkan, yaitu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah hai Muhammad. Membaca berarti mempelajari. Mempelajari berarti mendalami. Mendalami berarti keinginan untuk melaksanakan dan mengamalkan apa yang ia cari. Semoga Allah Ta'ala menjadikan, melembutkan hati kita untuk senang dan gemar menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga Allah hidupkan hati kita, Allah semangatkan hati kita, himmah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan putra putri kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah nasihat Allah dalam surat Al-Asr yang artinya wallahu a'lam bimuradi, demi masa, demi waktu. Waktu yang kita lalui kemarin tidak akan bisa kembali lagi. Waktu sekarang adalah pembuktian pelaksanaan kita. Waktu ke depan, waktu yang entah akan kita jumpai atau tidak. Jangan sampai waktu ini menggilas kita. Jangan sampai kita termasuk manusia-manusia yang merugi. Rugi di akhirat kelak. Waktu yang kita sia-siakan ketika Allah beri kesempatan di alam dunia. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang senang dan gemar saling menasihati sesamanya di dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang tidak rugi dunia dan tidak merugi di alam akhirat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا ومشايخنا ومعلمينا وإخواننا وأهلنا وأولادنا ولمن أحب إلينا وذوي الحقوق علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا